Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Tarmawati dengan NIM 245050101111146 akan menjelaskan mengenai study case yang telah saya ambil, yaitu dengan judul Identifikasi dan Penanganan Masalah Ayam Nyilid dan Lumpuh pada Ayam Jawa di Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Yang pertama, saya akan memulai dari lembaga kemasyarakatan terlebih dahulu. Jadi berdasarkan case tadi yang telah saya pilih ini, terdapat beberapa jenis, tepatnya 2 jenis lembaga kemasyarakatan, yaitu yang pertama Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan atau DKPP Jawa Timur, kemudian Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan atau Ditjen PKH. Lalu analisis fungsi lembaga kemasyarakatan, yang pertama ada fungsi menjaga identitas dan solidaritas itu oleh Ditjen PKH dan juga DKPP. Kemudian menyelesaikan suatu konflik itu juga oleh Ditjen PKH dan juga DKPP Jatim, dan sosialisasi ini hanya Ditjen PKH. Selanjutnya ada ciri-ciri lembaga kemasyarakatan. Karena saya lembaga kemasyarakatannya ada Ditjen PKH dan juga DKPP Jatim, maka saya akan menganalisis kedua lembaga kemasyarakatan tersebut. Yang pertama ada Ditjen PKH, kekekalannya adalah untuk memastikan keberlanjutan sektor peternakan dan kesejahteraan hewan untuk sekarang maupun di masa yang akan datang, karena menangani secara langsung terkait keamanan pakan, perekonomian masyarakat peternak, dan perlindungan terhadap hewan. Kemudian memiliki tujuan-tujuan yang sesuai dengan fungsi. Yang pertama, perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan penyediaan benih dan juga bibit ternak, produksi pakan, kesehatan hewan, dan peningkatan kesehatan masyarakat veteriner yang dilakukan oleh Ditjen PKH ini sesuai dengan fungsi lembaga kemasyarakatan, yaitu menyelesaikan suatu konflik. Yang kedua ada penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan penyediaan benih dan bibit ternak, produksi pakan, dan lain sebagainya. Ini sesuai dengan fungsi menjaga identitas dan solidaritas, karena bila sesuai dengan aturan atau norma, maka kegiatan tersebut dapat berjalan dengan lancar sehingga dapat menjaga solidaritas antar anggotanya. Kemudian yang ketiga adalah pemberian bimbingan teknis di bidang penyediaan benih dan bibit ternak, produksi dan pakan ternak, dan lain sebagainya. Ini sesuai dengan fungsi sosialisasi pada lembaga kemasyarakatan. Berikutnya, Ditjen PKH sendiri juga memiliki alat-alat yang mendukung. Yang pertama, kendaraan operasional, lalu alat komunikasi dan kontak, bangunan fasilitas sosial, dan juga peralatan pendukung seperti laptop dan juga proyektor, dan lain sebagainya. Ditjen PKH sendiri juga memiliki lambang dan memiliki tradisi atau aturan tertulis maupun tidak tertulis. Yang aturan tertulisnya yang pertama peraturan dan pedoman, yang kedua kode etik, dan yang ketiga SOP atau standar operasional prosedur. Dan aturan tidak tertulisnya yaitu semangat kerjasama, pelayanan publik dengan baik, dan kegiatan sosial. Yang kedua masuk di DKPP Jatim atau Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Jatim. Yang pertama kekekalannya adalah merupakan fokus lembaga yang tertuju pada keberlanjutan ketahanan pangan, produktivitas peternakan, serta kesejahteraan hewan. Ini semua yang menjadi alasan lembaga DKPP Jatim akan selalu beroperasi demi pemenuhan kebutuhan masyarakat baik pangan maupun peternakan. Kemudian memiliki tujuan-tujuan yang sesuai dengan fungsi. Yang pertama, tujuan membantu mengeksekusi kebijakan yang dibuat oleh Ditjen PKH ini sesuai dengan fungsi menyelesaikan konflik. Tujuan mengawasi dan membina pelaku usaha peternakan atau peternak agar mematuhi aturan dan standar sesuai dengan fungsi pengendalian sosial. Dan tujuan menjamin ketersediaan pangan yang cukup, aman, bergizi, dan terjangkau bagi masyarakat di daerah sesuai dengan fungsi pemenuhan kebutuhan dasar. Dan tujuan mengembangkan industri peternakan sehingga dapat bersaing di pasar domestik dan internasional melalui peningkatan kualitas dan efisiensi produksi sesuai dengan fungsi menjaga identitas dan solidaritas. Lalu DKPP Jatim sendiri memiliki alat-alat yang mendukung, hampir sama seperti Ditjen PKH, hanya saja tambahannya adalah peralatan pertanian, karena DKPP Jatim juga menangani tentang pangan atau pertanian. Lalu DKPP Jatim juga memiliki lambang dan memiliki tradisi atau aturan tertulis maupun tidak tertulis. Untuk tradisi atau aturan yang tertulis maupun tidak tertulisnya sama seperti Ditjen PKH. Ditjen PKH dan juga DKPP Jatim ini memiliki fungsi atau tugas yang saling berkaitan sehingga dapat dibuat suatu bagan. Yang pertama saya akan menjelaskan mulai dari Ditjen PKH terlebih dahulu. Ditjen PKH ini merumuskan kebijakan peternakan dan kesehatan hewan ini yang akan diteruskan ke DKPP. Kemudian Ditjen PKH memberikan materi penyuluhan, pelatihan, dan juga pembinaan kepada DKPP. Kemudian Ditjen PKH memberikan pendampingan teknis dengan DKPP, serta Ditjen PKH ini menyediakan sarana dan prasarana untuk DKPP. Lalu
dari DKPP sendiri, DKPP ini sebagai koordinator di tingkat daerah untuk memastikan program berjalan lancar yang dikeluarkan oleh Ditjen PKH. Kemudian DKPP ini memberikan laporan dan data tentang situasi peternakan dan ketahanan pangan kepada Ditjen PKH. Lalu DKPP ini mengawasi dan membina pelaku usaha peternakan atau peternak supaya patuh aturan yang dikeluarkan oleh Ditjen PKH. Lalu DKPP ini membantu mengeksekusi kebijakan yang dikeluarkan oleh Ditjen PKH. Nah, analisa deviation-nya pada study case yang saya ambil ini terdapat deviation atau penyimpangan terhadap norma-norma dan nilai-nilai dalam suatu masyarakat yang berjenis anomi. Analisis penyebabnya yaitu lembaga kemasyarakatan yang masih kurang terkait sosialisasi cara memelihara tanah ayam dengan benar dan dengan tetap memperdulikan kesejahteraan hewan sehingga muncul penyebab ayam-ayam menjadi nyiret. Yang pertama itu ayam itu kalah pakan disebabkan postur tubuh yang kecil dan berdesak-desakan sehingga harus sesuai dengan ukuran dalam mengandangi. Ini pada tidak semua masyarakat, tapi beberapa masyarakat ada yang mencampurkan antara ayam yang berukuran lumayan besar dengan yang kecil. Ini biasanya terjadi pada kandang yang biasanya masyarakat itu kan punya lahan yang nggak terpakai dan itu dibuat untuk kandang ayam, tapi kandangnya ini kayak ya ayamnya semuanya ditaruh di lahan tersebut, di kandang tersebut dan di pagerin biasanya. Nah seperti itu biasanya ketika pembagian pakan ada ayam yang mungkin ukurannya itu lebih kecil atau memang masih kecil dibanding ayam-ayam yang lain yang dia itu kalah pakan atau mengalami ibaratnya rebutan pakan dengan ayam yang lebih besar sehingga bisa saja dari situ ayam itu dapat lumpuh. Kemudian kurang nutrisi atau gizi dan hanya asal diberikan pakan alternatif. Ini juga tidak semua masyarakat, tetapi ada juga peternak atau masyarakat sih lebih tepatnya, karena ada yang kayak hanya sekedar memberikan pakan tanpa mempedulikan bagaimana gizi yang terkandung di dalam pakan ternak tersebut, sehingga ini bisa saja mengakibatkan ternak tersebut kekurangan gizi dan bisa menyebabkan suatu penyakit ataupun masalah pada ternak tersebut. Sebagai tambahan, jadi ada lagi yang dapat menyebabkan ayam itu lumpuh dan juga nyilet itu karena virus. Bisa saja karena tidak pemberian vaksin, itu bisa saja, atau bahkan karena memang musim seperti itu. Masuk yang kedua yaitu kekuasaan dan wewenang. Definisi kekuasaan sesuai konteks lembaga pemerintahan dalam bidang kesehatan hewan seperti DKPP Jatim dan Ditjen PKH ini lebih sesuai dengan definisi kekuasaan menurut Surjono Sukanto, yaitu kekuasaan diartikan sebagai suatu kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain menurut kehendak yang ada pada pemegang kekuasaan tersebut. Hal itu karena kedua lembaga tersebut juga melakukan sosialisasi. Proses sosialisasi ini berfungsi sebagai salah satu sarana utama bagi pemegang kekuasaan untuk mempengaruhi individu dan kelompok lain sehingga perilaku dan persepsi masyarakat itu dapat diarahkan agar selaras dengan tujuan yang diinginkan pemegang kekuasaan. Jika terdapat suatu kekuasaan, maka terdapat pula pihak yang berkuasa dan pihak yang dikuasai. Dalam konteks ini, pihak yang berkuasa adalah DKPP Jatim dan juga Ditjen PKH, sedangkan pihak yang dikuasai adalah masyarakat. Dimensi kekuasaan, jadi DKPP Jatim dan Ditjen PKH ini memperoleh kekuasaan lembaga pemerintah keduanya itu dengan legal dan tidak anarki, yaitu menunjukkan proses yang teratur, sah, dan menghormati prinsip-prinsip hukum. Kalau DKPP Jatim ini diangkat oleh pemerintah seperti gubernur atau bupati atau wali kota melalui prosedur seleksi atau promosi internal yang mengikuti aturan birokrasi daerah. Kemudian Ditjen PKH sendiri diangkat oleh Presiden berdasarkan rekomendasi Menteri Pertanian melalui seleksi yang ketat berdasarkan kompetensi profesional di bidang peternakan dan kesehatan hewan. Selanjutnya, saluran kekuasaan DKPP Jatim dan Ditjen PKH ini termasuk dalam saluran kekuasaan politik. Lalu sumber-sumber kekuasaannya, dengan status tertentu, seseorang itu dapat memberikan pengaruhnya atau memaksa pihak lain supaya melakukan sesuatu sesuai kehendaknya. Lalu, wewenang legal atas dasar peraturan-peraturan formal yang dimiliki seseorang dapat memberikan kekuasaan pada seseorang untuk mempengaruhi pihak lain sesuai dengan hak dan kewajibannya sesuai dengan ketetapan dalam peraturan. Jadi menurut pasal 6 tentang pengawasan kesehatan hewan, Ditjen PKH ini memaksa peternak untuk mengikuti prosedur vaksinasi dan karantina jika ada wabah penyakit hewan. Jika peternak tidak mematuhi kebijakan ini, tentu saja mereka dapat dikenakan sanksi administratif. Lalu, kekuasaan yang tumbuh dari pendidikan, keahlian, serta kemampuan tenaga kesehatan hewan umumnya telah memiliki gelar sarjana kedokteran hewan atau dokter hewan
serta pendidikan lebih lanjut sehingga masyarakat ini dapat berguru langsung kepada pihak yang bisa dianggap sebagai ahlinya. Sumber kekuasaan dilihat dari anggota dan pemimpin. Jadi ini termasuk kekuasaan keahlian expert, yaitu target akan taat karena ia yakin atau percaya bahwa agent mempunyai pengetahuan khusus tentang cara yang terbaik untuk melakukan sesuatu. Unsur-unsur kekuasaannya yaitu trust. Untuk salah satu contohnya, DKPP dan Ditjen PKH ini pada tahun 2022 berhasil mencapai sasaran program mereka seperti meningkatkan ketersediaan pakan ternak, peningkatan produksi daging, susu, dan telur dengan masing-masing indeks capaian, yaitu sangat berhasil. Hal ini tentu membuat masyarakat itu semakin percaya terhadap lembaga pemerintah tersebut, sehingga unsur yang sesuai adalah trust. Lalu cara-cara mempertahankan kekuasaan, jadi Ditjen PKH dan DKPP ini mengadakan sistem-sistem kepercayaan atau belief system yang akan memperkokoh kedudukan penguasa atau golongannya. Mereka secara terus-menerus mengembangkan sistem yang mengatur seluruh aspek peternakan, kesehatan hewan, dan ketahanan pangan melalui pembuatan dan penerapan SOP yang menjadi pedoman bagi peternak atau pelaku usaha peternakan di Indonesia, termasuk di Kabupaten Madiun sendiri. Lalu bentuk-bentuk wewenangnya berdasarkan hubungan tindakan berdasar hukum itu termasuk rasional atau legal, yaitu sesuai hukum yang berlaku. Lalu berdasarkan derajat formalitas wewenang ini termasuk resmi, sistematis atau ada aturan. Lalu berdasarkan sifat dan dasar kelompok sosial ini termasuk teritorial. Lalu berdasarkan wilayah wewenangnya termasuk terbatas atau hanya beberapa sekitar saja. Lalu regulasi dan kebijakan. Jadi kebijakan-kebijakan utama dalam sektor peternakan di Indonesia ini yang mempengaruhi peternak-peternak kecil terutama di Kabupaten Madiun, salah satunya adalah terkait distribusi pakan. Terdapat suatu pelanggaran distribusi pakan sehingga akibatnya muncul masalah. Pelanggaran tersebut yang pertama adalah pencampuran pakan dan pembelian pakan yang tidak sesuai dengan standar gizi. Seperti yang telah saya jelaskan di awal tadi, kalau misalkan ternak itu kurang gizi, bisa saja dia dapat mudah mengalami suatu penyakit, dapat mudah terserang penyakit, sehingga itu termasuk salah satu pelanggaran distribusi pakan yang kedepannya dapat muncul suatu masalah. Lalu pakan yang tidak stabil atau terlalu mahal, serta penjual atau distributor pakan yang tidak patuh aturan terkait kualitas dan keamanan pakan. Salah satu kendala yang dihadapi peternak dalam mengakses layanan birokrasi ini adalah lambatnya proses administrasi dan birokrasi. Seringnya masyarakat itu yang sudah mengajukan izin atau dokumen terkait usaha peternakan dapat memakan waktu berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan tergantung kompleksitas prosesnya. Lalu regulasi dan birokrasi dapat mempengaruhi produktivitas, efisiensi, dan daya saing peternak kecil. Tujuan utama regulasi ini yaitu untuk memastikan standar keamanan, kesehatan, dan keberlanjutan sektor peternakan. Berdasarkan strategi yang diambil, proses birokrasi yang ada mendukung regulasi yang ada. Lalu Ditjen PKH sendiri berperan yang pertama penyediaan informasi dan penyuluhan, yang kedua penyediaan infrastruktur dan sarana prasarana, serta kebijakan kesehatan hewan dan pengendalian penyakit. Secara keseluruhan, pelayanan yang sudah ada ini cukup mendukung kebutuhan dari peternak, walaupun masih ada tantangan-tantangan yang harus dihadapi seperti prosedur perizinan yang rumit maupun kurangnya penyuluhan yang merata. Kita akan masuk ke perubahan sosial. Jadi sumber perubahan sosial ini terdapat beberapa unsur kebudayaan yang berpengaruh pada terjadinya perubahan sosial sesuai case tadi disebut. Yang pertama adalah sistem pengetahuan, lalu sistem teknologi peralatan dan juga perlengkapan, serta mata pencaharian dan sistem ekonomi. Faktor penyebab perubahan sosial sendiri, faktor internalnya, yang pertama adalah bertambah atau berkurangnya penduduk, lalu penemuan-penemuan baru serta pertentangan. Kalau faktor eksternalnya adalah lingkungan alam fisik dan juga pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Faktor pendorong dan penghambat perubahan sosialnya, faktor pendorong yaitu sistem pendidikan yang maju, sistem kemasyarakatan terbuka, adanya kontak dengan pihak lain. Kalau faktor penghambatnya, prasangka buruk terhadap pihak luar, sikap tertutup terhadap unsur-unsur perubahan yang datang dari luar, serta kurangnya hubungan atau komunikasi dengan masyarakat lain. Tahapan proses perubahan sosial yang pertama adaptasi. Jadi ada juga unsur-unsur perubahan yang mengganggu keseimbangan sosial masyarakat tanah air di Kabupaten Madiun. Yang pertama, modernisasi dan teknologi, pola pasar, dan juga sosial budaya. Lalu saluran perubahannya, lembaga-lembaga kemasyarakatan yang menjadi saluran perubahan adalah Ditjen PKH dan juga DKPP Jatim. Disintegrasinya adalah lemahnya sanksi,
Masyarakat yang beternak ayam dengan halaman seadanya ini dengan ukuran yang tidak terlalu besar, beberapa terkadang mencampurkan ayam besar dengan ayam yang berukuran lebih kecil, sehingga ayam yang lebih kecil akan kalah dan dapat terjadi kelumpuhan bahkan kematian. Hal ini tentu melanggar kebijakan atau aturan yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Hewan tentang pemeliharaan ternak dengan benar. Lalu reintegrasi, masyarakat yang menerapkan aturan ini umumnya terjadi pada peternak skala kecil, sehingga kasus seperti ini sering menimpa peternak-peternak kecil di Kabupaten Madiun. Yang terakhir adalah bentuk perubahan sosial. Jadi berdasarkan cepat lambatnya suatu perubahan itu termasuk dalam perubahan secara lambat atau evolusi. Berdasarkan pengaruhnya besar atau kecil ini termasuk perubahannya berpengaruh kecil, dan berdasarkan kehendak atau tidak dikehendakinya itu termasuk perubahan yang tidak dikehendaki. Jadi berdasarkan penjelasan yang telah saya jelaskan tadi terdapat kesimpulan. Jadi penyebab dari ayam mengalami nyilai dan lumpuh ini tidak hanya berdasarkan atau disebabkan karena pakan yang tidak berkualitas atau tidak seimbang, tetapi juga karena kurangnya nutrisi atau gizi, lalu kalah pakan, atau bahkan disebabkan karena virus. BKA dan juga DKPP Jatim itu memiliki peran penting dalam mengatasi masalah kesehatan ayam secara umum, termasuk kondisi nyilai dan lumpuh. Oleh karena itu, masyarakat itu diharapkan dapat melakukan kerjasama atau meminta lembaga kemasyarakatan tersebut untuk melakukan sosialisasi supaya banyak masyarakat yang mengetahui bagaimana cara beternak dengan benar, sehingga selain dapat meningkatkan produktivitas dari ternak tersebut, itu juga kesejahteraan dari ternak juga meningkat, atau tidak hanya kita mendapatkan manfaat dari hewan ternak tersebut, tetapi mereka juga mendapatkan kesejahteraan sebagaimana mestinya. Demikian atas penjelasan yang telah saya paparkan. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.